Halo sahabat semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pedosfer atau tanah, mulai dari pengertian sampai pembentukan pedosfer atau pembentukan tanah. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Presiranda Syukur, saya dari kelas 10I. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang berada di permukaan bumi dan merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Sederhananya, lapisan tanah di permukaan paling atas bumi ini disebut sebagai bagian paling atas dari litosfer, atau lapisan terluar dari kulit bumi yang disebut dengan sungai pembungkus bumi. Beberapa ahli memiliki penjelasan tersendiri mengenai apa itu pedosfer. Menurut Glinka, lapisan pedosfer sebagai tubuh alam yang bebas dan memiliki ciri-ciri morfologi tertentu untuk mencari hasil interaksi antara iklim, organisme, bahan induk, dan relief serta waktu. Tak hanya Glinka yang memiliki penjelasan mengenai lapisan tanah ini. Bremer menyebutkan jika lapisan pedosfer merupakan bagian permukaan kulit bumi yang dijadikan sebagai pelapukan dan kegiatan berbagai tumbuhan dan hewan. Adanya lapisan pedosfer ini bukan tanpa alasan atau penyebab. Tanah muncul karena interaksi banyak faktor, termasuk iklim, organisme, bahan induk, dan yang lainnya. Faktor iklim sangat berpengaruh dalam pembentukan tanah pedosfer, seperti curah hujan dan cahaya matahari. Kemudian, adanya curah hujan yang mempengaruhi adanya pelapukan batuan secara kimiawi dengan sinar matahari secara fisis. Selain itu, ada pula proses pedogenesis atau proses pembentukan. Apa itu yang dimaksud dengan pedosfer? Proses pembentukan tanah. Wujud awal dari tanah adalah batuan beku dan batuan sedimen yang kemudian mengalami kehancuran. Batuan-batuan yang hancur diakibatkan karena pengaruh sinar matahari, suhu, air, curah hujan, organisme, dan lain sebagainya. Batuan yang hancur kemudian membentuk lapisan bakal tanah setelah bercampur dengan sisa tanaman dan jasad hewan. Tidak semua jenis hewan terlibat dalam proses pembentukan tanah. Hanya beberapa saja seperti semut, rayap, dan jangkrik. Hewan-hewan ini yang menghancurkan tanah dan menggumpai, sementara cacing merupakan hewan yang mampu menambah kesuburan tanah. Cacing memakan tanah, sisa tanaman, serta sisa hewan yang sudah lapuk. Setelah itu, cacing mencerna tanah dan membuat keluar kotoran. Hal inilah yang membuat tanah menjadi lebih subur. Cacing juga banyak bergerak karena bisa menggemburkan tanah. Sementara lubang-lubang yang dibuat cacing mampu adanya jalan bagi air dan udara untuk bisa masuk ke dalam tanah. Faktor pembentuk tanah. Faktor utama dari pembentukan tanah adalah batuan induk. Batuan ini mampu menentukan jenis tanah yang akan terbentuk. Kemudian adanya iklim dan organisme yang membuat tanah menjadi aktif. Selain itu, ada pula bahan induk, topografi, dan waktu. Tanah juga memiliki profil yang berisi penjelasan masing-masing bagian. Horizon lapisan bunga tanah atau humus, tersusun dari sisa-sisa tanaman dan jasad hewan yang sudah lapuk. Horizon tanah mengandung banyak bahan organik. Humus juga memiliki daya serap tinggi, membuat bagian ini gembur berwarna gelap dan fungsinya bagi tanaman pangan berumur pendek.
Horizon A, lapisan tanah atas atau topsoil. Lapisan ini juga masih banyak mengandung bahan organik, tersusun dari mineral seperti debu dan liat, tapi memiliki fungsi yang sama. Bagi tanaman pangan berumur pendek, termasuk humus, di mana topsoil mempunyai warna gelap dan lebih terang dari humus. Pencucian elevation layer. Lapisan tanah yang satu ini paling banyak mengandung mineral, termasuk debu dan pasir kuarsa, sementara adanya air hujan berdampak pada pencucian tanah halus yang terdapat di lapisan tanah atas. Untuk elevation layer nantinya memiliki warna agar cerah dan fungsinya untuk tanaman berumur panjang. Horizon B, lapisan tanah bawah atau subsoil. Proses pencucian tanah di lapisan pencucian akan memunculkan mineral dari endapan air seperti debu dan kuarsa. Beberapa bahan lalu diendapkan di horizon B. Sementara lapisan ini hanya memiliki sedikit bahan organik. Untuk warna, subsoil memiliki warna cerah dan fungsinya untuk tanaman berumur panjang. Horizon C, lapisan tanah terbawah atau regolith. Bahan organik tidak ditemukan pada lapisan ini, hanya mineral batuan saja yang dapat ditemukan, mengingat lapisan tanah ini dari adanya pelepukan. Fungsi adanya regolith adalah sebagai tanaman yang memiliki akar lama. Horizon R atau lapisan batuan padat di Asia tanah. Tanah batuan padat di dasar tanah tersusun dari batuan induk yang belum mengalami proses pelapukan. Hal ini tak mengherankan karena lapisan tanah yang dimaksud tidak dapat berfungsi dengan baik terhadap pertumbuhan tanah. Komponen tanah, bahan mineral berupa batu, debu, kerikil, liat, dan pasir yang mencapai sebanyak 45% dari jumlah keseluruhan. Air yang fungsinya sebagai pengangkut unsur hara dan tanah menuju ke tempat fotosintesis mencapai 25% dari jumlah total. Udara sebanyak 25% mengisi pori-pori tanah dan tidak berisi air serta dapat membantu dalam pelapukan organik. Bahan organik sebanyak 5%. Bahan ini terdiri dari 80% atas humus, 10% akar, dan 10% organisme. Orde tanah, andisol, dengan munculnya dari debu vulkanik. Histosol yang terbentuk dari material organik yang warnanya gelap. Vertisol adalah tanah liat yang mengerut dan pecah ketika kering. Spodsol adalah bagian dengan banyak bahan aluminium besi dan abu cerah. Oksisol mengandung liat dan mineral kuarsa hingga berwarna kekuningan. Ardisol berperan sebagai pelindung liat dan timbunan garam. Pembentukan lapisan pedosfer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat banyak faktor seperti iklim, organisme, bahan induk, dan lainnya. Iklim sangat berpengaruh seperti hujan dan cahaya matahari, dan air hujan yang turun bisa memengaruhi pada pelapukan batuan secara kimia. Berikut ini beberapa proses pedogenis. Wetter atau pelapukan, lacing atau pencucian, transformasi dan iluviasi, pedolisasi dan transaksi. Bahan induk tanah berasal dari bahan induk batuan beku, metamorf, dan sedimen. Batuan jenis ini ternyata memiliki kemampuan
sebagai penghancur dan menjadi bahan induk. Bahan induk inilah yang nantinya akan mengalami pelapukan yang terdiri dari beberapa cara, entah itu kimiawi, fisik, hingga biologi saat akan menjadi tanah. Oke sahabat, itu tadi penjelasan mengenai pedosfer atau tentang tanah. Bila ada penjelasan yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.